Pak Wabub, Siap. kebahagiaan pada saat dilantik atau menjelang pelantikan sebagai wakil bupati dengan pada saat kita menjelang detik-detik akad nikah. Ini perbandingannya lebih seneng yang mana? Ini mah benar-benar Betty. Iya. Gitu Bung Alvino. Ini Betty, bener. Beda tipis. Kalau misalkan kita berbicara dengan teman-teman, pokoknya begitu pas mau akad nikah, itu pas bilang saya terima nikahnya. Nah, itu kalau beberapa kali katanya udah gitu kan pasti nggak boleh katanya kan. Nah, itu pun sama. Jadi kan membuat grogi, tapi membuat bahagia juga. Saya bakal menikah dengan istri yang kita cintai, udah yang kita dambahkan kan begitu. Sahabat Taktik YouTube channel, selamat ketemu lagi. Edisi kali ini saya lagi santai bareng Pak Wakil Bupati Karawang, Haji A.M. Saifullah. Ini memang dalam perjalanan di mobil, habis sana sono maklum Wakil Bupati baru. Dan ini saat kami syuting, Wakil Bupati baru 80 jam menjabat sebagai Wakil Bupati setelah dilantik hari Jumat kemarin 26 Februari 2021. Pak Wabub, Siap. yang pertama kali dalam pikiran Pak Wabub nih, apa sih pada saat mendekati hari-hari pelantikan, apalagi kan sempat ditunda tuh, cerita dong. Nah, yang mungkin yang ada di dalam pemikiran atau perasaan pasca memang mau dilantik, ya yang jelas pertama saya merasa bahagia. Terus yang kedua, saya secara pribadi betul-betul kayak bener nggak gitu loh, nah, seperti itu. Tapi ternyata ya alhamdulillah, begitu saya juga nanya juga sama Pak Wakil Bupati yang kebetulan kemarin itu, terus terang nih Bung Rani, kita kan kumpul tuh di gedung mereka, ada beberapa wakil bupati. Saya juga tanya sama mereka juga, hampir semua perasaannya gitu, senang, gembira. Tapi ya mungkin ya kata mereka sih, dia bilang mudah-mudahan bisa berbuat untuk masyarakat. Pak Wabub, Siap. kebahagiaan pada saat dilantik atau menjelang pelantikan sebagai wakil bupati dengan pada saat kita menjelang detik-detik akad nikah. Ini perbandingannya lebih seneng yang mana? Ini mah benar-benar Betty. Iya. Gitu Bung Alvino. Ini Betty, bener. Beda tipis. Oh, beda tipis. Beda tipis. Sama, kita dibilang bahagia, makanya saya sujud syukur, sholat, saya bilang mengucapkan syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama tak kala waktu menikah pun gitu. Gak bisa Tapi kan tidur, gitu, kalau menikah mah kan ada proses panjang, proses pacaran dan sebagainya, dan itu bisa diyakinkan bahwa kita bakal menikahi sang gadis pilihan kita. Tapi sebagai wakil bupati ketika di pilkada itu kan proses panjang pun belum tentu, Pak Wabub. Ini kan bedanya. Betul, tapi kan begini, ada juga kan waktu dulu saya berpikir katanya, kalau misalkan kita berbicara dengan teman-teman, pokoknya begitu pas mau akad nikah, itu pas bilang saya terima nikahnya. Nah, itu kalau beberapa kali katanya udah gitu kan pasti nggak boleh katanya kan. Nah, itu pun sama. Jadi kan membuat grogi, tapi membuat bahagia juga. Saya bakal menikah dengan istri yang kita cintai, udah yang kita dambahkan kan begitu. Nah, tapi stres apa itu yang juga ada gitu loh. Ya sama, Bung Alvino, Kalau menikah itu kan dengan gadis pujaan kita yang akan kita nikahi. Kalau jabatan wakil bupati, apa dong yang ada dalam hati gitu loh? Ya, yang jelas jabatan ini kan jabatan amanah. Amanah yang mungkin hari ini alhamdulillah Allah mempercayakan terhadap saya secara pribadi, dan ini pun kepercayaan semua masyarakat Kabupaten Karawang. Nah, hari ini mungkin saya berada di dalam tatanan kebijakan, tapi bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik, kontribusi itu kan mungkin saya pikir lebih luar biasa. Rezeki mungkin akan nambah gitu kan, pahala pun insya Allah gitu kan. Nah, itulah. Sakralnya juga mungkin beda ya. Betul. Kalau diperbandingkan dengan Jauh. kita pada saat mendapatkan sejarah tadi. Nah, sekarang kesibukannya antara di dunia sekarang sebagai wakil bupati yang tentu dirasakannya kan sejak
bagaimana pada saat itu di masa-masa kampanye. Artinya waktu kita benar-benar full di luar dan terkesan keluarga seolah-olah agak terabaikan gitu loh. Iya betul. Nah ini gimana? Ya memang ya cuman kan sebelumnya kan kita sudah sampaikan alhamdulillah sama istri sama anak gitu kan, terutama apalagi memang anak kan pas kebetulan kan memang tidak ada kegiatan sekolah jadi banyak kumpul-kumpul di rumah. Tapi kan waktu itu kita sampaikan bahwasanya ayah masuk ke dalam ranah politik waktu itu, pastinya ayah berangkat pagi pulang malam, tapi alhamdulillah cuman ya memang ada anak perempuan aja yang ya memaklum lah masih SD ya berpikirnya Bung Arni ya. Tapi ya sekarang sih alhamdulillah, makanya kemarin sedikit menyempatkan waktu pasca setelah kemarin tuh ya makanya diam di rumah seharian itu loh. Nah cuman karena hari ini ada kegiatan ya kami pun menyampaikan kembali gitu loh. Nah kalau kemarin mungkin kan sendiri, kalau sekarang kan ketika istri juga diberikan jabatan yang cukup banyak kan, selain ketua tim penggerak PKK gitu dengan jabatan macam-macam. Artinya bahwa anak, waktu bersama anak kan yang masih waktu masa kampanye kan ada ibunya. Kalau sekarang kan ibunya juga sibuk, itu gimana? Kemarin sih intinya kita juga sudah sampaikan ya sesibuk-sibuknya kita kan, cuman kan sekarang tuh kan lebih enaknya ya kita bisa video call. Ya kayak kemarin juga seperti itu sih yang kita lakukan, maksudnya saya dengan istri terhadap anak kita sudah bicara betul, kalaupun ada apa-apa pokoknya video call ke bunda, video call ke ibu, video call ke ayah gitu kalau ada apa-apa gitu sih. Pak Wabub, sahabat taktik juga pengen tahu pasca dilantiknya Pak Wabub sebagai wakil bupati, ini yang paling pertama apa itu yang dilakukan? Yang pertama dilakukan ya kemarin ya saya kemarin sebelum pas begitu habis pelantikan saya menyampaikan terhadap orang tua intinya. Yang pertama saya lakukan, saya sampaikan terhadap orang tua, walaupun sebelumnya saya minta doa restu juga sama orang tua pas mau kita pergi. Nah pas di sana saya sampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap orang tua yang mana alhamdulillah sudah mensupport, sudah mendoakan kan bisa sampai seperti ini. Dan alhamdulillah juga saya juga yang menyampaikan juga terhadap istri yang mana alhamdulillah istri sudah mulai dari ibaratnya kita dari pertama kan, hubungan rumah tangga dari nol itu kan, ya mudah-mudahan karena support istri lah kan. Kegiatan lainnya hari kedua dan ini hari ketiga ya, ini walaupun hari libur ini sebenarnya. Dan tadi kita juga mengikuti bagaimana Pak Wakil Bupati ikut mendampingi ke daerah pasca banjir di Karanglegar. Dari teman-teman Pak Wakil Bupati memberikan sumbangsihnya. Nah selain dari itu apa lagi Pak? Tadi pagi kebetulan Kang Saan Mustafa, beliau anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, mengadakan bakti sosial di daerah mana? Gempol. Nah alhamdulillah tadi pagi itu jam Bung Karni, saya itu Bung Alvino, saya itu saya sorry kadang-kadang Bung Alvino ini udah seperti kayak Karni, jadi terbenak pikiran wah sebelah kanan itu Bung Karni aja. Tapi ya memang ya beliau ya itulah yang saya tidak pernah ngomong di depan, di belakang pun sama saya bicara sama beliau gitu, nggak ada bedanya. Ya tadi pas kegiatan memang dengan Kang Saan Mustafa kita memang ada agenda pagi-pagi untuk baksos. Nah pas kebetulan tadi baksos kita di Gempol pasca banjir kami hadir ke sana, ternyata alhamdulillah pasca turun masyarakat di sana juga membutuhkan ya selain dari memang sekarang itu sudah mulai surut, tapi kan paskanya ini kan butuh air bersih. Nah tadi alhamdulillah kami pun langsung telepon sama Direktur PDAM menyampaikan bahwa ini aspirasi dari masyarakat ternyata butuh untuk air bersih. Makanya tadi alhamdulillah sudah tadi disampaikan juga, bahkan ada masyarakat bangsa langsung menyampaikan Pak Haji ini alhamdulillah terima kasih sudah ada gitu. Pak Wabub kembali lagi ke persoalan-persoalan yang ya ini nyangkut persoalan pribadi nih. Ini kan kita lagi jalan, lagi direkam, ini hanya cuma di sekelas wakil bupati, masa sih di mobil kayak gini? Kan kemarin juga sama seperti itu. Ya ini kebetulan. Kalau masa kampanye kan masih wajar lah. Ini kan udah jabatan wakil bupati kan udah di tangan ini. Ya terus harus pakai apa dong? Ya minimal kan mobil-mobil kayak Fortuner gitu. Tapi yang enggak lah. Alhamdulillah ini juga. Tadi juga bahkan ada yang nyampein kok Pak Wabub masih pakai mobil yang pribadi. Ya gimana emang masih saya belum ini ya terima aja nggak apa-apa. Atau memang belum dikasih? Ya masih dalam proses pembelian mungkin dari proses bagian umumnya ya.
Tapi yang penting buat saya emang nggak terlalu ini juga. Toh hari ini juga alhamdulillah kan. Nah sebenarnya butuh mobil nyaman atau mobil ya yang penting ada? Ya kalau dibilang mobil yang penting mah ada, nyaman gitu aja. Tidak muluk-muluk gimana gitu. Nah Pak Ubu besok kan mulai hari Senin nih, artinya awal pekan, dan mungkin ini di awal hari pertama ya secara resmi, secara formal, bagaimana Pak Wabu menjalankan tugas? Betul. Aman nih agenda Ya, yang sudah agenda ada. pertama ini. besok itu kebetulan yang pertama kita ada rapat dengan Damkar. Nah setelah itu mungkin ada rapat dengan konsolidasi, rapat di dalam internal gitu dengan Ibu Bupati. Pak Ubu kaitan dengan masalah recovery banjir nih. Siap. Ini ada sudah di agenda belum di Pemda, khususnya Pak Wakil Bupati dengan Bupati? Bagaimana menangani ini? Intinya kemarin sih sempat bicara dengan Ibu Bupati pasca saya di Bandung. Memang recovery ini kan hari ini kan bagaimana masyarakat ini kan membutuhkan seperti mungkin ya punten lah yang disampaikan kebutuhan baju, terus kebutuhan juga mungkin di rumahnya. Nah sama hari ini juga saya juga berpikir, makanya alhamdulillah Bung Alvino, saya juga ya karena mungkin saya juga sama-sama ibaratnya punya rekan lah, kebetulan teman saya itu adalah salah satu distributor tempat tidur Inoak. Nah, jadi alhamdulillah hari ini teman saya memberikan ya Pak Hermawan ini memberikan kurang lebih sekitar 500 kasur yang Inoak itu. Pak Wabub kaitan dengan solusi ini, kan kita juga tahu bahwa penyebab banjir itu dari beberapa sumber. Iya. Di antaranya ini bukan paling utama ya, di antaranya adalah kedangkalan sungai-sungai besar, saluran air pembuang dan air yang masuk, dan juga persoalan kerusakan alam di selatan Karawang. Artinya bahwa di wilayah Kabupaten Karawang ini yang menjadi penyebab banjir kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten, tapi di situ ada tanggung jawab provinsi, tanggung jawab pusat. Nah, artinya bagaimana koordinasi Pemkab yang diharapkan oleh masyarakat dengan provinsi maupun dengan pusat untuk menyelesaikan persoalan ini agar ke depan banjir minimal bisa diminimalisasi gitu. Oh, gimana? Ya intinya yang pertama kita saya dengan secara pribadi Pak Bung Karni, Bung Alvino, saya sudah sampaikan juga sama Teteh bahwa ini adalah tidak bisa kita memang berbuat sendiri, tapi kita tidak boleh ada ego sektoral. Ini kan harus membutuhkan ya stakeholder semuanya keseluruhan lah, baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Dan bahkan alhamdulillah kemarin pun sebelum pasca saya dilantik kemarin, sebetulnya kita sudah komunikasi juga dengan Pak Budiwanto, karena di situ ada Pak Ahmad Sehu, Pak Ustadz Ahmad Sehu. Kebetulan beliau adalah anggota DPR RI juga, Dapil Karawang, Bekasi dan Purwakarta juga. Nah kita pun sama menyampaikan aspirasi. Nah bahwasanya ya mudah-mudahan, apalagi kan kemarin kan kita sudah ditinjau oleh wakil presiden, bahkan presiden juga, bahkan menteri ya. Dan saya sih yakin, nah kalau penanggulangan saya yang pertama mungkin di dalam pemerintah daerah yang ada di dalam kami sendiri. Yang pertama, saya terus terang aja, di mana yang namanya kabupaten kita ini memiliki beberapa kecamatan, yaitu tidak semua kecamatan 30 nih. Ada beberapa kecamatan yang riskan rawan banjir. Nah, banjir yang ada di beberapa kecamatan, contoh misalkan Teluk Jambe, Dengklok gitu kan, seperti kayak di Cilamaya gitu kan, Pakis Jaya gitu kan. Nah, di sana bagaimana saya menginginkan nanti itu ada BPBD yang memang betul-betul aktif. Jadi tidak hanya BPBD itu ada di sentralnya di tengah kota. Nah minimal, nah bagaimana cara ke depannya? Nah kami sendiri akan mempersiapkan yang namanya minimal BPBD di sana itu memberikan pendampingan terhadap masyarakat di sana yang ada di desa-desa, cara evakuasi bagaimana, dan disiapkan di sana tempatnya juga harus. Jadi ada semacam diklat ya? Harus. Untuk, saya pikir. Jadi jangan di saat pas peka banjir nunggu dari Karawang, nunggu bantuan dari sini. Nah ini juga. Ya minimal saya akan seperti itu. Nah terus yang kedua, bagaimana saya secara sedikit meminimalisir supaya tidak ini, ya minimal untuk perbaikan saluran. Ini pun sama sangat penting. Makanya punten kemarin juga kan Ibu Bupati menyampaikan menginginkan bahwa nanti ke depan ingin beli ekskavator. Saya bilang ini pun sangat penting buat kita. Karena apa? Saya bilang Kabupaten Karawang selain dari kami memiliki
sawah yang banyak gitu kan. Kita sangat luas lah, hampir 96.000 hektar kan, kurang lebih, termasuk ya kita pun ada ini. Jadi kan minimal normalisasi itu kalau kita ada alat berat kan enak gitu. Nah inilah yang salah satu yang mungkin selain dari turapnya nanti seperti kayak saluran-saluran dan sampah juga sih sebetulnya itu bukan. Gitu. Pak Wabub terakhir, walaupun ini sering kali terulang, tapi setidaknya ini ingin kembali meyakinkan publik khususnya di Karawang. Ini pasangan Selika Nurhadiana, Aib Saifullah. Ini dijamin gak sih solid terus, kompak terus gitu. Jangan sampai gaduh mulu gitu loh. Iya, betul. Siap. Saya ingin tegaskan sama Bung Karni. Memang ini kan hal yang sering disampaikan. Saya pikir Bung Karni kan beberapa kali kan nggak bosen-bosen kan ya. Nggak bosen-bosen. Iya, betul. Tapi saya sampaikan, jadi insya Allah saya paham betul namanya juga wakil. Wakil ini apa sih? Awak karosikil lah. Bupati ya kepala. Tidak ada yang namanya matahari ada dua. Matahari tetap satu. Saya sebagai wakil bupati ya mudah-mudahan saya tahu tupoksi saya apa sih? Mungkin membantu bupati. Istilahnya ya menyampaikan apa keinginan bupati yang bisa diaplikasikan oleh saya, mudah-mudahan itu juga. Terus ya mungkin untuk berkoordinasi di dalam secara internal kami dengan para PDO-PD kami gitu. Jadi insya Allah saya dengan Teseli kayaknya sih tidak mungkin ya, makanya kenapa hari ini kantor saya pun di atas karena itu untuk ibaratnya soal kantor di atas nih, biasanya kan wakil bupati di bawah, bupati di atas. Ini karena Feng Shui atau apa ini? Sebetulnya atau memang ingin beda aja gitu? Enggak, bukan Feng Shui. Ini secara tiba-tiba. Nah, saya menyampaikan, saya bilang saya tidak mau ada fitnah. Ya itu yang kita harus menjaganya, Bung Alvino gitu kan. Caranya bagaimana? Ya itu ternyata alhamdulillah cuman beliau sampaikan ya kalau di atas katanya agak kecil ini lah. Saya pikir ya nggak apa-apa. Kalau di bawah lebih besar. Tapi kan khawatir mungkin kan kalau misalkan kalau di atas makan untuk berkoordinasi apa-apa kan lebih mudah. Lebih mudah, lebih cepat. Betul. Ya. Kenapa Pak Wabub kita tidak pernah bosan-bosanannya ini? Mending kita tidak bosan untuk menyampaikan, untuk mengingatkan ini di awal. Betul. Daripada kita bosan mendengar terus tidak kompak, gaduh terus kan gitu, Pak Wabub. Oke. Itu sahabat Taktik YouTube channel, obrolan kita santai di mobil ini. Dan tadi menyangkut banyak hal, ya tentu saja mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para sahabat semuanya. Dan tadi kan nanya udah terakhir, tambahan deh Pak Wabub. Boleh. Pak Wabub paling senang kalau acara itu kegiatan apa nih? Acara yang paling disenengin terus terang aja ya. Seperti kayak tadi kita betul-betul turun nih ke masyarakat, bakti sosial kan gitu kan, waktu berbaur ya dengan masyarakat ya. Karena ya memang ya kita juga harus tahu kan, makanya begitu pas tadi ternyata masyarakat di sana udah rada agak sedikit recovery tapi kan butuh air bersih gitu. Ternyata alhamdulillah begitu kita hadir ternyata bisa memberikan solusi juga. Nah, terus yang kedua yang membuat senang juga saya minimal bisa dirasain sama masyarakat. Intinya itu ada manfaat. Siap Pak Wabub, itu jawaban Pak Wabub. Dan sekali lagi kami ada di mobil Pak Wabub yang sejak masa kampanye mobil ini selalu mengantar beliau kemana-mana. Dan alhamdulillah saya bisa bersamanya, duduk bareng malah. Dan yang lebih hebat lagi, kami bisa ngobrol santai di Taktik channel, YouTube channel. Terima kasih Pak Wabub. Siap. Mudah-mudahan Taktik YouTube channel semoga sukses dan saya yakin lah subscribe-nya bisa banyak, bisa di atas jutaan. Amin, mudah-mudahan. Saya yakin karena terus terang aja saya paham, saya mengenali Kang Alvino ini kan sejak dari dulu lah. Beliau memang seorang jurnalis dan memang mempunyai ya ibaratnya wawasan, kredibilitas dan integritas yang sangat luar biasa. Saya ini deh, saya doain mudah-mudahan Bung Karni, Bung Karni itu kan saya bilang biasa sih ya, kita kalau lagi ngobrol di darat selalu begitu. Gak tahu kenapa saya dilabeli seperti itu. Ya karena itu yang membuat inspirasi kadang-kadang yang ngomongnya ya memang kalau beliau kan nanya suka tidak suka ya ditanyain kan begitu. Saya juga suka gitu loh.
tapi tidak dengan tendensius apa-apa Ya. kan begitu. Nah, Ya. yang saya suka tuh kan seperti itu. Ya. Jadi ya saya pun ya alhamdulillah ya mungkin itu di kotak sebelah kanan saya itu taunya Bung Karni, sebelah kiri Alvino. Oke, makasih Siap. Pak Wabub. Mohon. Tetap semangat. Amin. Selamat sekali lagi. Kami Mohon. dari seluruh jajaran kru Taktik YouTube Channel. Hmm. Mudah-mudahan amanah. Amin. Amin amin.